Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil Islam wa an'amana bini'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar wal anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Mawaidul Bidiroya. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat An-Nur ayat 35 dan 40. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan berkaitan dengan ayat 40. Judulnya kalau dikaitkan 35 dengan 40, cahaya di atas cahaya versus kalap di atas gelap. Kalau di surat An-Nur 35 itu ada nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Sedangkan di surat An-Nur ayat 40 di sini disebutkan dulumatun ba'duha fawqa ba'din, kalap di atas gelap, gelap yang bertumpuk, sehingga digambarkan di sini seperti orang kalap. Kenapa? Karena sebab gelap. Sedangkan yang pertama adalah orang yang mendapatkan cahaya di atas cahaya. Surah An-Nur 35 dan 40 ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan surah Al-Baqarah secara 257, yang pertama adalah waliullah, orang yang ditolong dan dilindungi Allah. Allah waliul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Waliullah itu dari nabi, rasul, tabi'in, ulama dan orang-orang beriman yang ditolong Allah, itu sudah dikeluarkan kegelapannya diganti dengan cahaya iman yang terang benderang. Sedangkan ayat 40, ayat berikutnya, walladzina kafaru aulimut tagut, orang kafir itu dipimpin dilindungi oleh setan, yukhrijuhum minal nur ila dzulumat, dikeluarkan cahaya di dalam hatinya diganti dengan gelap sehingga mereka jadi kalap. Kenapa kita harus bahas judul ini? Karena sekarang ada dua kelompok manusia di hadapan kita. Pertama ada orang nurun ala nur. Setelah mereka beriman, punya cahaya di hati, selalu dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga imannya terus bercahaya dan bercahaya terus, percis seperti moto Philip. Terus terang dan terang terus. Itulah waliullah. Jadi imannya terang dan terang terus. Sementara kelompok dan teman kita yang masih berada di dalam kegelapan, bahasa Indonesia gelap gulita, sehingga menjadi kalap. Kelompok ini sebenarnya disebut kalap kenapa? Di dalam tafsir pigoiri majal akli, perbuatannya di luar wilayah akal sehat. Bapak lihat kalau ada suami kalap kepada istri, lain diberi duit malah diberi lingis, sebab kalap. Demikian seorang istri yang kalap, begitu suami datang capek dari kantor, lain disuguhan kopi malah disuguhan enrin, sebab kalap. Wajarlah dia sebab memang gelap, tidak kelihatan suami yang baik. Yang kelihatannya gara-gara bawa surat cinta yang tidak jelas. Jadi kalap si istri itu. Ya ini contoh saja. Kenapa? Ini ada hadis yang harus saya bacakan. Judul ini saya lihat yaitu di dalam Ahmad bin Hambal. Ya, hadis itu dijelaskan di dalam juz kedua halaman 176. Bisa dilihat nanti. Hadisnya begini. Innallaha khalaqal khalqa fid dhulumat
Allah menciptakan makhluk ini dalam kegelapan. Semua makhluk, langit, bumi, termasuk manusia. Dan kemudian setelah diciptakan kegelapan, summa alqa alaihim min nurih. Kemudian makhluk Allah ini diberikan cahaya dari cahaya Allah. Paman asaba min nurih yaumaidin ihtada. Barang siapa makhluk di dunia, baik alam atau manusia yang mendapat cahaya, maka dia bisa memberikan penerangan dan bisa memberi petunjuk kepada orang lain, dan dia sendiri akan selamat karena mendapatkan cahaya iman. Tapi waman ahtal dolla, barang siapa orang yang memang tidak kebagian cahaya, sesatlah dia. Sehingga Rasul pernah sampaikan, walidalik aku rujafal kalam an in billahi azza wajal. Karena itu kalam menjadi kering, artinya karena sebab dipatok oleh Allah bahwa di dunia ini ada gelap dan terang, mukmin dan kafir, dan di akhirat ada surga dan neraka. Itu patokan dari Allah. Dibuka ayat Quran dan hadis, ujung-ujungnya di akhirat surga dan neraka. Dilihat oleh kita manusia yang banyak, yang 7 miliar, ujung-ujungnya ada yang iman, ada yang kafir. Jangan terlalu kita lihat 7 miliar, dilihat di Indonesia saja. Ada orang yang sudah mendapatkan cahaya iman, ini dijelaskan juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilahirkan di dalam hadis kursi. Di dalam hadis kursi hadisnya. Ya begini, la tasu'ni sama'i wala aradi, walakin wasa'ani qalbul mu'min. Cahaya aku, firman Allah, tidak bisa memuat, cahaya yang hakiki, tidak bisa memuat kepada dunia dan yang disebut langit bumi. Yang bisa memuat cahaya aku ini adalah qalbul mu'min, hati orang yang beriman. Begitu dahsyatnya itu cahaya Allah, sehingga kalau dilemparkan dan ditampakkan ke langit bumi tidak kuat, tidak mampu, kepenuhan, mudah. Dan yang bisa menerima cahaya Allah hakiki yaitu adalah hati orang mukmin. Sebab di dalam kitab Tafsirur Rahman fi Kalamil Manan karangan Abdurrahman As-Sa'di, bahwa cahaya itu ternyata ada dua. Beliau sampaikan ada nurun hakikiyun, ada cahaya Allah yang hakiki, yaitu cahaya iman. Dan ada nurun hisiyun, cahaya yang hisi, yaitu cahaya matahari. Sehingga Syekh Athaillah Karim di dalam kitabnya Syarhul Hikam disebut cahaya hakiki itu ada 3. Satu, nur, cahaya yaitu disebut an-nujum fil ilmi, cahaya bintang yang digambarkan seperti cahaya ilmu. Yang kedua, akmar, cahaya bulan yaitu fil ma'arif. Kalau orang sudah marifat itu cahayanya seperti bulan. Sedangkan yang ketiga, nur atau as-sumus fi qalbil mu'min, cahaya matahari yang bisa masuknya di dalam hati orang beriman. Jadi tauhidullah, keimanan kepada Allah itu bagaikan cahaya matahari yang bisa mengalahkan semua cahaya. Tetapi sebetulnya ayat ini kalau kita lihat teksnya, Allah nurus samawati wal ard. Di dalam tafsirnya ada 2. Allahu munawwirus samawati wal ard, Allah yang menerangi langit bumi. Ini disebut tadi oleh tafsirnya adalah cahaya hissi. Ya, Allah nurus samawat, Allah munawwirus samawat, atau Allah nawwarus samawat. Sama, munawwir isim fa'il, nawwaro bil madhi, sama maksudnya. Tetapi ada kelanjutannya, mathalu nurihi, perumpamaan cahaya-nya ini kepada siapa? Apa cahaya Allah atau cahaya iman yang ada itu mukmin? Ada 2 pendapat. Menurut para ulama jumhur mufassir, mathalu nurihi adalah perumpamaan cahaya hati orang mukmin, bukan cahaya Allah.
Meskipun memang orang mukmin juga punya cahaya dari Allah, yaitu cahaya hakiki. Tetapi langsung saja matalun nurihi menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya juz ketiga halaman 261, matalun nurihi ay matalun nuril mukmin. Perumpamaan cahaya orang mukmin kamiskatin fiha misbah, seperti lubang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Itu tafsirnya, Pak. Ya. Lalu kita sambung juga al-misbah fi juzazah. Pelita besar itu ada di tabung kaca yang jernih dan putih bersih. Jadi lampu besar ada di dalam tabung kaca. Ajuzazah tu kana kaqabun duri. Tabung kaca yang jernih itu sinarnya seperti bintang bergelapan, bintang yang berkilau. Itu si kacanya itu. Yuqadu min syajarati mubarakatin zaitunah, dinyalakan dengan minyak dari minyak zaitun dari pohon yang diberkahkan. Disebut di Al-Quran yang adanya di Syam, bisa Syria, bisa Palestina. Di mana adanya kaca yang berkilap lalu ada di dalam lubang yang tidak tembus dan kacanya itu berkilau seperti bintang yang berkilau. La syarqiyati wala gharbiyah. Tidak ada di sebelah timur, tidak ada di sebelah barat. Karena kalau ada di sebelah timur matahari, tentu saja ketika matahari terbit tidak dapat cahaya. Dan tidak di sebelah barat, karena kalau di sebelah barat dia terbenam juga tidak dapat cahaya. Tetapi menurut ahli tafsir seperti tafsir Sawi, tafsir Samarqandi, itu adanya pijabalin di atas gunung yang bisa disinari oleh matahari ketika matahari awal terbit dan bergelincir ke barat juga tetap dapat sinar, sehingga menurut tafsir Sawi menghasilkan minyak yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena pohonnya itu disinari oleh matahari. Kualitas tinggi itu seperti apa? Di sini jelaskan, yakadu zaituha yudi'u, karena berkualitas tinggi minyak zaitunnya yang dari pohon tadi, zaitun yang disinari matahari, baik dari barat atau dari timur dan barat, hampir saja minyaknya saja bercahaya, minyaknya saja punya sinar. Walau lam tamsa sunar, meskipun minyak itu tidak dibakar api. Kalau Bapak kemarin tanggal 1 Muharram pakai obor, minyaknya banyak, sumunya ada, tapi belum kusana, tidak pakai api, nyala enggak? Kenapa? Sebab minyaknya minyak tanah, lain minyak zaitun. Tuh. Eta malah muntah pakai sana mau hurung itu. Ini mah tidak. Yakadu zaituha yudiu. Hampir minyaknya saya bercahaya, apalagi dinyalakan. Makanya setelah yudiu walau lam tamsa sunar, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah. Ini cahaya di atas cahaya siapa? Ini ada indikasi dan implikasi. Tanda dan implikasinya disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Ini saya lihat menurut Imam Ubay bin Ka'ab. Jadi yataqallabu fi khamsati aujuhin. Berimplikasi di dalam 5 hal. Kalau cahaya di atas cahaya itu, iman seorang mukmin itu ada implikasinya di 5 hal. 1, kalamuhu nurun. Kalau punya iman di hati, omongannya bercahaya, omongannya benar, omongannya suci, omongannya berani. Berdasarkan Quran hadis. Dan tidak takut kepada siapapun. Tuh, omongannya berani, memukau, dan logis. Bicaranya dimengerti, itu kalamu nurun. Sebab innal kalam lafi fuad. Sesungguhnya omongan yang benar adalah timbul dari sonobari hati yang suci. 2, amaluhu nurun. Perbuatannya juga bercahaya. Tidak pernah dia tersinggung sama omongan orang dan tidak pernah senang dipuji orang. Terus saja dia bekerja. Yang penting prestasi, jangan hanya pencitraan. Itu amaluhu nurun.
Perbuatannya memang memukau, mengejutkan orang. Ya, sebab apa? Hatinya bercahaya. Oke, dua. Yang ketiga, madkhalahu nurun. Tempat masuknya juga bercahaya. Apa maksudnya tempat masuk? Kalau perpindahan dari satu profesi ke profesi lain, tetap dia dengan cara yang benar. Misalnya, mau jadi PNS, tidak nyuap. Sesuai dengan kemampuannya, dia di mana di posisi kemampuan ijazah dan ilmu dia, masuk di situ. Itu madkhalun nurun. Kalau mau jadi karyawan juga tidak kasak-kusuk. Mau naik pangkat tidak harus nyogok dan kasak-kusuk. Lurus seperti apa yang sudah diatur, dia kerjakan. Itu madkhalun nurun. Masuknya juga dengan cara yang baik, cahaya baik. Sehingga makhrajuhu nurun. Keluarnya juga dengan cara yang baik. Karena punya cahaya. Jadi masuknya baik, keluarnya baik. Dan yang terakhir, ma'aribu nurun yaumal qiyamah wal jannah. Dia kembali ke akhirat mendapat cahaya qurratu ain, kesenangan hati, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Abu Ka'ab yang menceritakan seperti itu. Sebaliknya, yang kalap di atas gelap, ini juga ada 5 indikasinya. Pertama, kalamu dzulmatun, omongannya gelap, omongannya bohong, berdusta, hoak. Itu pertama. Sehingga karena omongannya bohong, dusta dan hoak, memfitnah dan mengadu domba, amalu dzulmatun, pekerjaannya juga sadis. Selain dia ngabohong, berdusta, sadis. Ngabunuhnya tidak hanya seorang, dikoroyok itu seorang, sadis. Kenapa? Sebab hatinya dzulumat, gelap, sehingga jadi kalap. Nah, ini yang kedua. Ketiga, madkhaluhu dzulmatun. Kenapa bisa gelap? Sebab masuknya juga ke satu institusi atau lembaga atau apa namanya, dzulmatun, nyuap. Sehingga ada indikasi, kok cepat banget naik pangkatnya. Merubah, kenapa? Sebab mungkin dikarbit kalau bahasa kitanya. Ini tidak murni masuknya. Sehingga makhraju dzulmatun. Keluarnya juga dalam keadaan gelap. Bisa saja meskipun dia punya titel besar, kerajaan besar, bisa masuk pembuian dan mungkin bisa dihukum mati atau digantung. Kenapa? Masuknya salah. Ini karena dzulumat tadi. Saya ingat ada kisah Pak, seorang raja dulu. Orang raja yang bohong. Dia punya isi tapi ada centil. Lalu ya isinya bilang, "Pak, saya diperkosa." Ya akhirnya si raja itu marah karena memang punya istri perkosa. Laporan sama polisi. Ditangkap. Bacok tuh sama kamu tuh. Memperkosa istri saya. Nah, ditangkaplah sama polisi. Bersama polisi, orang yang ngebacok itu karena memang dia tidak merasa membacok. Ditanya, mana yang ngebacok? Bukan. Yang ngebacok bukan saya, majikan saya. Nah, karena itu terbongkar. Sudah terbongkar, di mana tempatnya? Di Bogor. Begitu diselidik, ditanya di mana tempatnya? Di Bandung. Nah ini, orang ini Pak, dari dulu juga ada, ngomong pertama di Bogor, di Prokawasnya. Begitu disidik-sidik, enggak di Bandung. Ini memang tidak konsisten. Kenapa ngomong begitu? Dzulumat, hatinya gelap, kalap dia. Nah ini karena memang sudah melakukan seperti itu, si raja ini akhirnya di dunia dia dieksekusi hukum mati dan di akhirat disediakan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini cerita dulu Pak. Cerita dulu ada orang yang begitu. Ya, ini contoh bahwa kita sebetulnya harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Punya nur iman. Alhamdulillah. Saya akan bacakan Pak. Menurut Hasan Sadli seorang sufi. Karena saya senang hikam Pak. Saya baca di dalam sarahnya. Imam Sadli mengatakan begini. Pertama, saya atau ilham ngomong bahwa matoliul anwar al-qulub wal asror. Tempat dari bersemayangnya cahaya Allah yang hakiki ada di dalam hati dan lelemutan hati. Kalau orang Jawa bilang relung hati. Ada orang Jawa ya, saya nggak ngerti orang Jawa. Relung hati. Lalu orang Sunda bilang lelemutan hati. Kalau umumnya nuroni.
Itu nur Allah yang hakiki di situ adanya. Bagaimana masuknya? Ya Allah yang memberi. Ada nggak contohnya? Nggak ada contohnya. Tapi Hasan Sadili bisa memberi contoh begini. Lau kasifa nurul mu'minil asi la tabika ma fis samawati wa ma fil ard. Seandainya itu cahaya orang mukmin yang durhaka dikeluarkan oleh Allah dari hatinya tadi, dikeluarkan, lalu setelah keluar bisa menutup ini cahaya matahari jadi gelap kalau diambilnya siang. Begitu ini orang mukmin yang durhaka dikeluarkan cahaya imannya, ini siang jadi malam. Bagaimana kalau malam? Jangan diceritain, siang aja jadi malam, jangan dibalik malam jadi siang, itu error otaknya. Jadi kalau cahaya orang mukmin yang berdosa, maaf mungkin seperti kita, dikeluarkan oleh Allah, itu bisa menutupi cahaya matahari. Bagaimana kalau mukmin yang tidak berdosa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mukmin yang tidak berdosa dicontohkan oleh Abul Al-Misri, Abul Abbas Al-Misri. Apa contohnya? Begini. Lau kasifa hakikatul waliyi, seandainya hakikat kewalian itu ditampakkan oleh Allah, la ubida, para wali yang tadi punya iman yang sempurna di hatinya, kalau ku Allah dikeluarkan sifat perbuatannya, itu pasti disembah oleh manusia dan lupa kepada Allah. Kenapa? Sebab para waliullah itu yaduhu, tangannya sudah dijamin Allah. Mulutnya dijamin Allah, matanya dijamin Allah, telinganya dijamin Allah, sehingga bisa ibadah kepada wali yang tadi sudah punya nur iman yang kuat, tetapi Allah tidak izinkan. Tidak ada sunnahnya wali dikeluarkan cahaya imannya, sebab khawatir manusia jadi musyrik. Makanya definisi wali itu la ya'riful wali ilal wali, tidak ada yang tahu kepada wali kecuali wali. Orang mah kan belum jadi wali, karena wali nikah. Can jadi. Jadi yang tahu wali itu siapa? Wali. Selain wali tidak. Saya tanya Pak, yang tahu ngaji, yang tahu kiai, yang tahu itu orang baik, harus orang baik Pak. Jadi Bapak kalau disebut pintar oleh orang awam, tekaci Pak. Jadi yang tahu orang baik itu adalah orang baik. Yang tahu kiai adalah kiai. Yang tahu tukang dagang adalah tukang dagang. Betul gak Pak? Seimbang, seirama, cocok, pas, mukafah. Itulah tadi disebut Allah tidak mengizinkan cahaya iman seorang wali ditampakkan, sebab bakal merusak tatanan tauhid. Alhamdulillah Pak, ya, Rabbil Amin, kita memang belum jadi wali, tetapi sudah punya nurul iman, cahaya di dalam hati kita, dan inilah yang harus dipelihara oleh kita. Dengan sebab apa? Nah itu tadi contohnya tuh. Yakadu zaitu yudhi'u. Cahaya iman kita itu Pak. Cahaya iman itu seperti minyak tadi zaitun yang sebenarnya punya sumber punya apa? Punya substansi, dia cahaya. Meskipun tidak kena, maaf, tidak kena api tadi kalau minyak tuh. Sekarang maaf kita, orang beriman, dia tidak mendapatkan penerangan sekalipun. Allah bimbing itu. Sebab yang hakikat membimbing kita, yahdillahu liluri mayasa, Allah. Bisa saja orang yang punya cahaya hati iman yang luar biasa mendapat petunjuk langsung dari Allah. Disebut ilmu wahabi, ilmu langsung dari Allah atau laduni. Itu bagi orang yang punya cahaya iman, menjaga takwa kepada Allah. Tapi sebaliknya kalau kita berbuat maksiat, ya rona ala kulubihim, noda hitam di dalam hati kita, sehingga lama-lama ya hitam kelam. Pertama belum hitam kan noda, kemudian warnanya coklat, kemudian hitam muda, hitam tua, hitam kolot, nah hitam betul, letreng cek orang Sunda mah. Jadi hidung nanti hidung beneran gitu. Nah, ini maksudnya tadi kalau sudah ada noda, sehingga Allah akan memberikan ilmu dan cahaya kepada orang yang tidak menodai hatinya, cahaya imannya. Ingat, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera ilahi. Pak, bisa Pak? Bisa, oh pantas. Ibu-ibu nu hafal mah, tapi dipercayakan. Jagalah nafsu, jangan kawin lagi,
jagalah istri dari bajingan lelaki. Nah, itu apa, ibu-ibu. Jadi sebetulnya menjaga hati itu penting, wajib. Sebab apa? Supaya terus beriman cahaya dan terus terang. Terus terang. Oke. Itu satu, Pak. Kemudian berikutnya, ini yang kedua. Yang kedua itu adalah kalap di atas gelap. Siapa itu kalap di atas gelap? Bapak lihat surat An-Nur ayat 39. Pertama Allah gambarkan di ayat 39 itu waladina kafur alhum kasarabim biqiyatin yahsabun ma'a. Orang kafir itu Pak yang gelap dulu mat, itu amalnya seperti fatamorgana yang ada di tempat yang luas, yahsabun ma'a. Diduga dikira oleh yang haus pengen minum air. Fatamorgana itu. Hatta idza ja'u lam yajidu syai'a. Ketika dia datang ke tempat yang luas itu tidak ada air itu. Itulah fatamorgana di dalam Quran disebut begitu. Tapi nanti wajadallaha indahu wa wahu isabah. Ketika dia kembali kepada Allah orang kafir kira ada pahalanya, ditemukan di akhirat tidak ada apa-apanya dan pawafahu isabah dihisab oleh Allah dengan sesuai kezolimannya. Apa maksudnya? Kita punya salawat tasgil, Pak. Salat apa? Tasgil. Wasgilil zalimin bil zalimin. Nah, apa itu tasgil? Ya Allah, semoga disibukkan mereka yang zalim dengan teman-temannya yang zalim. Mereka beradu argumentasi dengan salah, akhirnya mereka mutu begaidikum, hancur dengan tipu daya mereka sendiri. Itu surat yang kita kenal, sholawat tasgil namanya. Jadi kalau ada yang zalim kepada Bapak, biarkan saja. Dia akan mati kutu dengan kezolimannya. Itu Pak. Tapi sekarang ada informasi saya dengar dari teman, katanya imam besar kita sudah ganti kata asgil dengan ahlik. Ya boleh ijtihad beliau. Wa ahlikil zalimin bil zalimin. Ya Allah, hancurkan orang zalim itu dengan sehancur-hancurnya. Wa akhrijna mim bainihim salim. Ya Allah, keluarkan kami biar mereka hancur tapi kami selamat. Ya ijtihad beliau ya mungkin sudah saatnya seperti Nabi Musa. Nabi Musa ya. Tapi Nabi Musa kan awalnya tidak boleh mendoakan jelek ke Firaun. Baik-baik saja tapi kena berhara dosa kezalimannya sehingga robanat ya Allah hancurkan itu Firaun. Begitu Pak. Tapi Bapak perlu ingat Pak, dari dulu Firaun tidak dihancurkan oleh Nabi Musa. Tapi Firaun meskipun Nabi Musa berdoa, Firaun dihancurkannya oleh Allah melalui lautan. Dia mati tenggelam. Betul Pak? Bisa salah sim goreng, betul gak? Betul. Nabi Ibrahim diejek, dihina dan dicembungkan oleh Namrud ke api. Apakah Namrud itu matinya oleh Ibrahim? Bukan. Matinya ada virus yang masuk ke otaknya. Allah ngirim virus. Bukan corona Pak. Belum ada corona dulu mah. Virus masuk ke otaknya. Mati dengan kejam. Itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Kan'an ketika melawan ke bapaknya namanya Nuh. Nabi Nuh tidak bisa buat apa-apa. Meskipun ngajak, ya bunayar kamana wahai anakku yuk naik ke kapal. Tapi tidak nurut. Akhirnya Kan'an tidak dihancurkan oleh Nuh. Tapi dihancurkan oleh laut yang menelan Kan'an. Demikian juga ya kaum Sodom. Nabi Lut kan ngajar benar tauhid. Itu malah LGBT. Allahu Akbar. Orang homoseks itu menjadi-jadi di tempat yang ramai. Malah menurut sekarang mah dilegalkan itu LGBT. Tapi hancurnya Sodom dan orang LGBT bukan oleh Nabi Lut. Allah mengutus angin dan mengutus mereka supaya dibalikkan itu kampung Sodom. Jadi Pak, kita memang cukup berdoa saja kepada Allah sebenarnya. Ya, toh kalau di satu saat kita harus memang ya melakukan doa, ya tidak masalah sebab memang diizinkan tadi. Contohnya itu berdoa kepada Allah supaya dihancurkan Firaun. Bapak hari ini makumullah, waktu juga yang membatasi kita ya. Intinya mudah-mudahan ini ayat sebab tadi
An-Nur ayat 35 dan ayat 40 juga 39 mengindikasikan ada dua kelompok manusia. Kita ingin kelompok yang pertama, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Indikasinya tadi imannya kuat, ngomongnya benar, amalnya benar, keluar masuknya benar, insya Allah kita wafat husnul khotimah. Tapi kita juga na'udzubillah min dzalik, masuk tadi kelompok yang kalap kena gelap, di dunia sengsara, celaka, dan di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hanya itu mungkin hari ini yang bisa saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ya tadi juga pengajian orang tua, alhamdulillah ya berkah dari Allah. Hanya baru bisa sebulan sekali. Penuh majelis Pak. Tidak muat. Ya sebab sudah punya tambang parkir. Di sana itu sebulan sekali minggu pertama. Di sini ngaji tafsir, di sana ngaji hikam, baru yang ke-9 Pak. Kenapa dapat banyak jamaah? Karena memang hikam itu nyentuh hati Pak. Nyentuh hati. Jadi tauhid lah. Jadi adab kepada Allah. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terutama sekali lagi mudah-mudahan pengajian ini mengantarkan kita kepada satu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.